Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Risha Fadila. Kali ini saya akan membahas tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan membacakan dalil tentang makanan halal dan haram. Dalil pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata. Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'i li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyata'afi. Ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat sesuatu yang subhat, yang sama-sama. Jadi antara halal dan haram, di tengah-tengah itu ada sesuatu yang namanya syubhat, samar-samar, dan manusia jarang mengetahui hal-hal yang syubhat. Dan barang siapa yang menjauhi syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agamanya. Dan barang siapa yang mendekati syubhat, berarti dia telah terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Lalu di akhir hadis ini disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika kita memakan makanan yang halal dan baik, maka baik pula jasad kita. Nah, sebaliknya jika kita memakan makanan yang haram, maka jasad kita semua akan menjadi buruk. Jadi, perilaku-perilaku tercela akan cepat masuk ke dalam tubuh kita. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan. Halal itu artinya dibenarkan. Jadi, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Nah, makanan halal itu ada banyak sekali, bahkan yang tidak dilarang itu hukumnya halal. Adapun yang haram itu adalah apa-apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, jika kita menemukan makanan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, dan juga tidak ada penjelasannya di dalam ijma' dan qiyas, maka makanan itu halal. Contohnya seperti di era ini, seperti di era modern ini, kita banyak sekali menemukan makanan-makanan baru. Nah, contohnya seperti pisang goreng, pizza, burger. Nah, itu semuanya halal karena tidak disebutkan. Maka semua makanan itu halal. Bisa menjadi haram jika ada keterangan-keterangan yang mengharamkannya berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, dalam artian tidak ada larangan oleh syariat. Yang kedua adalah halal cara mendapatkannya. Contohnya itu seperti kita bekerja mendapatkan uang untuk membeli beras. Maka beras itu menjadi halal karena kita mendapatkan uangnya dari hasil yang halal. Contoh yang lain adalah kita pengajian. Setelah itu dapat nasi, maka nasi berkatan itu halal. Nah, yang ketiga adalah cara mengolahnya. Nah, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis makanan halal. Contohnya itu unta, sapi, kambing, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ayam. Dan masih banyak lagi makanan-makanan yang halal.
Lalu manfaat memakan makanan halal. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho dari Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Selanjutnya yaitu mendapat ketenangan. Nah, jika kita memakan makanan yang halal dari pekerjaan yang halal, maka kita akan mendapat ketenangan. Nah, sebaliknya jika kita mencuri, pasti kita akan was-was jika kita tuh ketahuan mencuri. Jadi hidup kita itu tidak tenang. Lalu selanjutnya yaitu terhindar dari perilaku tercela. Nah, jika kita mencari uang dari hasil pekerjaan kita sendiri, dari hasil keringat kita sendiri, maka itu baik. Nah, sebaliknya jika kita mencuri, maka itu tidak baik, karena mencuri itu termasuk perbuatan tercela. Lalu sekarang kita akan membahas yang haram. Haram itu artinya dilarang, jadi harus ditinggalkan. Sesuatu yang haram, jika dikerjakan akan mendapat dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Makanan haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memakan makanan yang haram, karena makanan yang haram itu banyak sekali terkandung mudarat yang dapat merusak jasmani dan rohani. Jenis-jenis makanan haram. Yang pertama adalah haram karena zatnya. Jadi makanan tersebut sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa makanan itu haram. Contohnya daging babi, lalu darah itu haram. Lalu selanjutnya khamar, binatang buas yang bertaring, burung yang bercakar kuat, lalu binatang yang dilarang untuk dibunuh, lalu binatang yang menjijikkan, contohnya itu tikus. Setelah itu ada makanan yang mudarat bagi kesehatan, contohnya itu makan nasi basi, makan jamur beracun, itu kan mudarat bagi tubuh kita. Lalu jenis yang kedua adalah makanan yang haram karena faktor eksternal. Nah, di dalam jenis makanan haram yang kedua ini, mungkin saja zatnya itu halal, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan dia menjadi haram. Contohnya itu bangkai. Nah, ayam pada dasarnya itu kan halal, tapi jika dia mati tidak disembelih atau dia mati karena sakit, itu akan menjadi bangkai. Nah, maka bangkai ayam itu hukumnya haram. Tetapi ada bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Lalu setelah bangkai adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Lalu makanan halal yang diperoleh dengan cara yang dolim. Contohnya itu dengan cara mencuri, menipu, korupsi. Lalu makanan halal yang tercampur dengan najis. Contohnya, misalnya kita buat teh, lalu kejatuhan kotoran burung. Jadi teh itu menjadi haram karena sudah bercampur dengan najis. Akibat memakan makanan yang haram. Yang pertama, tidak mendapat ridha Allah. Amal ibadahnya tidak diterima. Doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu makanan haram dapat membahayakan kesehatan dan juga dapat menimbulkan permusuhan. Misalnya kita menipu si A, lalu si A tersebut sadar kalau kita itu tipu. Jadi si A itu datang ke rumah lalu marah-marah. Nah, timbullah permusuhan dan kebencian. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.